Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Lampu-lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya berkilau yang seolah menari di setiap permukaan kaca dan logam di ruangan itu. Musik mengalun pelan, elegan, dan mahal, seakan menandai bahwa setiap detik di sini telah dihitung dengan sempurna. Gelas kristal bersentuhan, menghasilkan suara nyaring namun merdu. Tawa memenuhi ruangan, bercampur aroma parfum mahal dan dupa lembut. Semua tampak sempurna. Semua tampak bahagia, kecuali Laras. Ia berdiri di dekat pintu masuk, tubuhnya kaku, menahan rasa cemas yang menekan dada. Tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat, seperti menandai bahaya yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Di tangannya, sebuah kotak sederhana berisi nasi kuning, warna kuning keemasan yang kontras dengan gemerlap ruangan. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi sebagai doa kecil seorang istri yang masih percaya pada suaminya, meski hatinya diliputi ketidakpastian. Laras menatap sekeliling, gaun-gaun mewah berkilau di bawah cahaya lampu kristal, sepatu hak tinggi melangkah dengan percaya diri, dan setiap wajah seakan tersenyum dengan kepuasan yang dipoles. Ia sendiri mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat seadanya, wajah tanpa riasan. Ia merasa seperti bayangan asing yang salah waktu hadir di pesta yang bukan miliknya. Tapi Laras tidak peduli soal penampilan. Ia datang karena diminta. 1 jam sebelumnya, Arga, suaminya, menelpon dengan nada tergesa. "Bawa ini," katanya singkat. "Dokumen penting tertinggal, sangat dibutuhkan malam ini." Laras tidak menanyakan banyak. Ia hanya mengangguk di telepon, mematikan sambungan, dan langsung berangkat. Sekarang, ia berdiri di ambang ruangan itu, menahan nafas setiap kali langkah sepatu terdengar di lantai marmer. Beberapa tamu menoleh, tatapan mereka tajam, mengandung pertanyaan, sinisme, atau sekedar rasa heran. Laras menelan ludah, menahan gemetar, dan berusaha tetap tenang. Ia hanya ingin menyerahkan kotak itu. Setelah itu, ia bisa pergi. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, sebuah suara menghentikannya. "Kamu mau kemana?" Laras menoleh. Seorang wanita berdiri tak jauh, tangan bersedekap, wajah cantik namun tajam, senyum tipis tapi tak sampai ke mata. Namanya Maya. Laras mengenal nama itu. Namanya selalu terdengar saat Arga membicarakannya. "Aku ingin bertemu suamiku," jawab Laras pelan. Suaranya hampir tersedak. "Aku hanya membawa barang." Maya tersenyum kecil, tapi senyum itu lebih menyeramkan daripada ramah. "Lewat sini bukan jalurnya," katanya. "Ini acara penting." Laras menelan ludah. Ia istrinya. Hatinya berdebar, dada terasa sesak. Maya mengulang kata itu dengan nada mengejek. "Istri," lalu tertawa kecil. Laras menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara lampu ruangan seakan menyoroti dia, menegaskan posisi yang seharusnya ia kuasai, tapi justru dijadikan lolocon. Tiba-tiba, lampu meredup, musik berhenti. Semua mata tertuju ke panggung. Arga berdiri di fana, jas rapi, rambut tersisir sempurna, senyum penuh percaya diri. Lelaki itu tampak seperti orang asing, meski Laras hafal setiap garis wajahnya, setiap senyum, setiap gerakan lelahnya yang ia kenal begitu dekat. Ia melangkah, berharap Arga melihatnya. Seketika, senyum itu menghilang saat mata mereka bertemu. Bukan rindu, bukan lega, hanya kejutan yang cepat berubah menjadi rasa risih. Laras berhenti, kaku, disorot kamera dan bisik-bisik tamu yang menyadari kehadirannya. Seorang pria bertanya dari kerumunan, "Pak Arga, wanita itu siapa?" Ruangan mendadak sunyi. Laras menatap suaminya, berharap satu kata penjelasan, satu perlindungan. Tapi Arga tertawa kecil, menunjuk ke arah Laras dengan santai. "Cuma orang rumah, bantu-bantu di dapur." Dunia Laras seakan berhenti berputar. Kotak nasi di tangannya terasa lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ia ingin berbicara, tapi suara tidak keluar. Tawa kembali terdengar. Maya tersenyum puas. Arga mengalihkan pandangan seolah Laras tidak pernah ada. Di luar, udara malam dingin, tapi di dalam dada Laras terasa panas. Ia tahu malam ini bukanlah akhir, dan Arga belum menyadari
Perempuan yang ia hina barusan bukan lagi perempuan yang sama. Beberapa kepala menoleh saat Laras melangkah masuk. Tatapan mereka tidak ramah. Ada yang menyelidiki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang menatap sinis seolah mempertanyakan keberadaannya di sana. Suasana pesta yang mewah tiba-tiba terasa berat dan menekan. Laras menelan ludah, menahan napas, dan memaksa diri tetap tenang. Ia pura-pura tak peduli. Tujuannya sederhana, menyerahkan titipan itu dan pulang. Langkahnya terdengar ringan di lantai marmer, namun setiap detak seakan terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Di antara tawa dan musik lembut yang kembali mengalun, ada bisik-bisik yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia tahu, semua orang memperhatikannya, dan sebagian besar menilai. Namun tiba-tiba, sebuah suara lembut namun tajam menghentikan langkahnya. "Kamu mau kemana?" Laras menoleh. Seorang perempuan berdiri di dekat lorong samping, tubuh anggun, gaun panjang berkilau yang mahal menempel di lekuk tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya cantik, namun matanya tajam dan dingin, menembus Laras seperti ingin membaca setiap rahasianya. Rambutnya tersisir rapi, namun ada sesuatu di sikapnya yang membuat Laras merasa seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Itulah Mira, wanita yang sering disebut suaminya, Rafael, dalam percakapan yang selalu menimbulkan rasa cemas di hati Laras. Laras menelan ludah, suara di tenggorokannya seakan mengering. Aku ingin bertemu suamiku," jawabnya pelan, mencoba terdengar tenang. "Aku hanya membawa barang." Mira tersenyum tipis, senyum yang menipu. Ia tidak hangat, tidak ramah. Mata itu tetap menatap lurus ke Laras, menembus setiap lapisan ketakutan dan keraguan yang disembunyikan. "Lewat sini bukan jalurnya," katanya pelan, tapi penuh kekuatan. "Acara ini khusus, kamu tidak seharusnya ada di sini." Laras menggigit bibirnya. Ia tahu, nada suara Mira bukan hanya peringatan, tapi juga ancaman tersamar. Ia menunduk, mencoba mengabaikan tatapan tajam itu, dan menahan tangan yang menggenggam kotak nasi hingga terasa menekan hingga tulang. Rasa panas di dada mulai naik, tapi Laras tetap berdiri tegak. Ia harus tetap tenang. Ia bukan lagi gadis muda yang bisa diintimidasi begitu saja. Ia seorang istri yang masih percaya, meski tipis, pada suaminya, dan yang kini sadar bahwa ketenangan hatinya bisa diuji dalam hitungan detik. Mira melangkah mendekat, setiap langkahnya seperti irama yang menekan Laras semakin ke sudut lorong. "Kamu pikir kamu bisa masuk begitu saja tanpa dihitung?" Suaranya lembut, namun setiap kata menusuk. "Kamu harus tahu posisi kamu." Laras menelan ludah, menatap kotak nasi di tangannya yang kini terasa lebih berat dari dunia. Ia menarik napas panjang. Aku ingin menyampaikan ini. Setelah itu aku akan pergi." Mira mengamati dengan seksama. Senyumnya tak berubah, namun matanya tetap tajam. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi jangan sampai salah langkah." Hati Laras berdebar, seluruh tubuhnya tegang. Ia tahu malam itu setiap gerakannya akan diawasi, setiap kata akan diingat. Lorong gelap di sebelah ruangan itu tiba-tiba terasa seperti jalan menuju perang yang belum terlihat musuhnya, dan Mira adalah pengawas pertama yang harus ia hadapi. Laras melangkah perlahan, hati-hati, menahan napas, berusaha menenangkan diri. Ia hanya ingin sampai ke suaminya, menyerahkan kotak itu, dan pulang. Tapi perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar menanti di ujung lorong itu terus menggelayut, seperti bayangan yang tidak bisa ia hilangkan. Lampu di ruangan meredup, perlahan menyingkirkan gemerlap kristal dan menggantinya dengan cahaya fokus yang menyorot panggung. Musik yang semula lembut dan merdu berhenti mendadak, meninggalkan keheningan tipis yang terasa menegangkan. Semua mata seketika tertuju pada satu titik, panggung tempat Rafael berdiri, tegap dan percaya diri. Setelan jasnya rapi sempurna. Wajahnya memancarkan karisma yang membuatnya tampak seperti raja malam itu. Laras berdiri di sudut ruangan. Kotak nasi di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tersenyum kecil, berusaha menenangkan diri, tapi seketika hatinya mencelos saat Rafael menatapnya. Bukan rindu yang ia rasakan, bukan lega, melainkan campuran kaget dan risih, seperti diperiksa di depan ribuan mata yang seharusnya bersahabat. Kamera dari sisi panggung beralih, menangkap Laras, sementara bisik-bisik tamu yang penasaran memenuhi ruangan.
Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk kulitnya. Siapa dia? Kenapa dia di sini? Apakah dia istri? Atau siapa? Salah satu tamu memberanikan diri bertanya keras, sehingga seluruh ruangan seakan menahan nafas. Pak Rafael? Wanita itu siapa? Rafael menoleh perlahan, tersenyum kecil namun sinis, seperti raja yang menilai makhluk asing. Ia menunjuk Laras dengan satu jari, tanpa ragu, dan suaranya terdengar lantang namun santai. Cuma orang rumah, bantu-bantu di dapur. Seakan seluruh dunia Laras berhenti berputar. Detak jantungnya memburu, tangan yang menggenggam kotak nasi terasa lumpuh. Suara tawa Rafael menyatu dengan bisikan tamu-tamu yang sekarang tampak menertawakannya dalam diam. Laras menahan nafas, menundukkan kepala dan berusaha menguatkan diri. Meski setiap sel dalam tubuhnya menjerit ingin pergi, ingin menghapus kehinaan ini secepat mungkin. Di luar udara malam tetap dingin, namun di dalam dadanya terasa panas menyala. Ia menyadari, setiap mata yang menatapnya kini menilai bukan hanya siapa dirinya, tapi juga menakar rasa hormat yang hilang dari suaminya. Rafael menoleh kembali ke tamu-tamu, tersenyum lebar, seakan menguasai setiap detik acara itu. Laras menelan ludah, dan untuk pertama kalinya, sebuah kesadaran baru muncul. Malam ini bukan sekadar pesta. Malam ini adalah panggung di mana harga diri, kepercayaan dan kesabarannya diuji di hadapan dunia yang tidak peduli. Langkah Laras tertahan di ujung lorong, sementara semua mata tetap mengarah padanya. Dan di dalam hatinya, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak akan hanya diam, tidak lagi. Di luar gedung, udara malam menggigit kulit dengan dinginnya yang menusuk tulang. Lampu jalan memantulkan kilau samar di trotoar basah, seolah ikut menyaksikan kepedihan Laras. Ia duduk lemas di bangku taman kecil, pandangannya kosong, sementara kotak nasi yang ia bawa tumpah di tanah, menebarkan aroma hangat namun kini terasa sia-sia. Jantungnya masih berdetak kencang, kepala pusing karena perasaan campur aduk, malu, kecewa, dan marah pada suaminya sendiri. Ia tahu malam ini bukan akhir dari masalahnya. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Laras bangkit perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan ke lorong samping gedung. Lorong itu gelap, sempit, hanya diterangi cahaya lampu yang samar. Suara musik dan tawa dari pesta di dalam gedung terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Bau minyak dan rempah dari dapur tercium samar, mengingatkannya pada aroma rumah masa kecil. Hangat, aman, dan jauh dari tipu daya pesta megah ini. Di ujung lorong, sebuah pintu kecil menunggu, setengah terbuka. Laras melangkah hati-hati, dan di balik pintu itu seorang wanita berdiri menunggu. Gaun formal diganti blazer gelap, wajahnya berseri namun tegas. Mata yang sama dulu menatap Laras dengan hangat, kini mengandung waspada. Nadia, Laras tersentak, suara serak. Kamu masih di sini? Wanita itu tersenyum tipis, mengangguk. Aku masih ingat kamu Laras, lama tidak bertemu. Aku dengar kabar tentang kamu malam ini, dan aku rasa kamu butuh bantuan. Laras menelan ludah. Kenangan masa lalu muncul tiba-tiba. Nadia yang dulu bekerja bersama ibunya, membantu Laras dengan tugas rumah, menemaninya ketika dunia terasa terlalu berat untuk seorang anak kecil. Sekarang, di lorong gelap ini, Nadia tampak seperti sekutu yang muncul tepat pada saat yang paling Laras butuhkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Laras pelan, suara bergetar karena lelah dan emosi yang menumpuk. Nadia melangkah lebih dekat, menepuk bahu Laras dengan lembut tapi tegas. Kamu mulai dari sini. Tarik napas, tenangkan diri, dan dengarkan aku. Ada orang-orang yang mencoba menipumu, dan aku tahu cara menghadapi mereka. Tapi kamu harus siap. Laras mengangguk, meski dadanya masih sesak. Ia merasa seolah lorong gelap ini bukan hanya jalan menuju dapur.
atau ruang layanan, tapi jalan menuju keputusan besar yang akan menentukan nasibnya. Setiap aroma minyak, setiap bayangan di dinding, bahkan setiap suara dari pesta di dalam gedung menjadi pengingat bahwa malam ini langkah kecilnya bisa mengubah segalanya. Nadia menatap Laras dengan mata penuh kepastian. Aku di sini bukan untuk menilai, aku di sini untuk membantu. Tapi Laras, ini bukan permainan. Mereka kuat dan mereka licik. Kamu harus berhati-hati. Laras menarik napas panjang, menutup mata sebentar, dan merasakan sebuah keberanian baru tumbuh. Malam yang dingin ini, lorong gelap ini, dan pertemuan tak terduga dengan Nadia memberi satu pesan jelas. Ia tidak sendirian, dan sekarang waktunya bertindak. Nadia menatap Laras dengan mata tajam. Tapi ada kelembutan yang tersisa. Seolah matanya bisa melihat semua luka yang tersembunyi di dalam hati Laras. Suara Nadia pelan, tapi setiap kata menembus hingga ke tulang. Kamu dipakai. Nama kamu muncul beberapa kali di berkas. Bukan sebagai istri, tapi sebagai pihak yang menyetujui sesuatu. Laras membeku. Dunia di sekitarnya terasa berputar lebih lambat. Jantungnya berdegup kencang, terasa seperti hendak meledak di dalam dada. Tangannya gemetar, dan kotak nasi yang semula dipegangnya erat, kini terasa tak berarti. Rafael, Rico, seperti yang dulu Laras panggil dengan mesra, selalu menenangkan. Kamu gak usah pusing urusan kertas. Ia ingat setiap kata itu, setiap nada suaranya yang seakan menenangkan. Tapi sekarang, setiap kalimat itu terasa seperti racun yang disamarkan sebagai manis. Semua kepedihan, semua pengkhianatan, menyatu menjadi rasa jijik yang mendalam. Laras menunduk, menatap tanah, mencoba menenangkan dirinya. Namun bayangan dokumen yang memanipulasi namanya, surat kuasa palsu, dan persetujuan yang tidak pernah ia tanda tangani, menari-nari di pikirannya seperti mimpi buruk yang nyata. Apa yang harus aku lakukan, Nadia? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Nadia melangkah lebih dekat, menepuk bahu Laras dengan lembut tapi tegas. Kamu harus mengungkap kebenaran, Laras. Semua ini bisa jadi jebakan, tapi jika kamu diam, mereka akan terus memanfaatkannya. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus siap menghadapi resiko. Laras menatap mata Nadia. Ada keteguhan di sana yang membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai. Ia mengangguk pelan. Hatinya bergetar antara takut dan berani. Tapi ada satu hal yang jelas. Ia siap. Siap untuk menghadapi Rafael, Mira, dan semua yang ingin memanfaatkannya. Baik, kata Laras akhirnya. Suaranya lebih tegas dari yang ia rasakan. Aku ingin mengungkap semuanya. Tidak lagi diam. Tidak lagi dipakai. Nadia tersenyum tipis penuh keyakinan. Bagus, kita mulai dari bukti-bukti kecil, dari dokumen yang ada, dan aku akan membantumu menemukan semua yang tersembunyi. Laras menatap langit malam di atas lorong gelap itu, merasakan udara dingin yang menusuk. Tapi ada sesuatu yang hangat di dalam dada, sebuah keberanian yang lahir dari kesadaran bahwa ia tidak lagi sendirian. Malam itu, di lorong gelap dekat dapur, Laras tahu satu hal. Permainan Rafael baru saja dimulai, dan kali ini ia siap untuk membalikkan keadaan. Di rumah Rafael, suasana terasa hening, hampir mencekam. Lampu-lampu ruang tamu memantulkan bayangan panjang di dinding, seolah ikut menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi. Laras berdiri di depan laptop suaminya, menatap layar yang menyala terang di kegelapan. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga hampir menutupi detak langkah waktu. Ia terkejut menyadari satu hal, laptop Rafael tidak terkunci, seolah memberi jalan seperti takdir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Laras menarik nafas panjang, menenangkan tangannya yang gemetar, lalu mulai membuka folder demi folder dengan hati-hati, menyadari setiap klik bisa meninggalkan jejak digital. Di dalam folder-folder itu, Laras menemukan satu persatu hal yang membuat darahnya mendidih.
surat kuasa palsu atas namanya, seakan ia telah menyetujui keputusan-keputusan besar yang bahkan ia tidak ketahui. Dokumen perjanjian bisnis yang memanipulasi namanya untuk keuntungan Rafael, foto-foto yang jelas menunjukkan perselingkuhan Rafael dengan Mira, senyum mereka di restoran, pelukan di pesta, pesan-pesan yang terbuka di layar laptop. Tubuh Laras gemetar, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu jika panik, semua bukti ini bisa hilang atau lebih buruk, ia bisa ketahuan. Dengan nafas tertahan, ia menyalin semua dokumen ke flash disk yang ia sembunyikan di saku, memastikan setiap file tersimpan aman. Bukan hanya itu, ia juga mengambil beberapa screenshot paling penting, mengirimkannya ke email pribadinya sebagai cadangan. Ini adalah langkah awal untuk memastikan kebenaran tidak akan hilang, meski dunia di sekitarnya mungkin terus berputar menipu. Setelah beberapa menit, Laras duduk di sofa, menatap flash disk di tangannya, rasa takut bercampur lega. Tapi ada satu hal yang jelas, ia kini memegang kunci untuk membalikan keadaan. Bukti-bukti ini adalah senjata, dan Rafael, yang selama ini membuatnya merasa tak berdaya, tidak lagi memiliki kendali penuh. Laras menutup laptop dengan perlahan, membiarkan sunyi mengelilinginya. Di luar, angin malam berdesir di jendela, seolah memberi dorongan halus agar ia tetap waspada. Malam itu, di ruang yang sama yang dulu hanya milik Rafael, Laras menyadari satu hal. Permainan telah berubah, dan kali ini, ia yang memegang kendali. Ia menarik nafas dalam-dalam, menutup mata sebentar, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan diam lagi. Tidak akan pernah. Laras duduk di kamar. Ponselnya menyala dengan cahaya dingin yang memantul di wajahnya. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kata-katanya singkat, tapi tajam seperti pisau. Kamu tahu terlalu banyak. Jangan coba-coba mengganggu kami. Jantung Laras berdegup lebih kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Rafael? Mira? Atau seseorang yang bekerja untuk mereka? Tidak ada tanda yang jelas, hanya satu kenyataan yang menekan dada. Mereka tidak akan berhenti, dan malam itu hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Tangannya gemetar saat menatap ponsel, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu panik hanya akan memberi mereka keuntungan. Ia harus tetap tenang, tetap rapi, dan berpikir strategis. Setiap gerakan, setiap pesan yang dikirim bisa menjadi jejak yang mereka gunakan untuk menakut-nakutinya atau bahkan menjebaknya. Laras menatap flash disk yang tersimpan di saku, mengulang rencana di kepala. Dokumen sudah aman, beberapa screenshot telah dikirim ke email pribadinya, dan bukti fisik lainnya tersembunyi di tempat aman. Pagi nanti, ia harus bergerak lebih jauh, mencari bantuan, memastikan bukti-bukti itu tidak jatuh ke tangan yang salah, dan mulai menyusun strategi untuk menghadapi Rafael. Ia berdiri, membuka jendela sebentar, menarik udara malam yang dingin tapi menyejukkan. Angin menusuk kulitnya, tapi ada rasa lega karena ia masih punya kendali atas langkah selanjutnya. Laras menyadari satu hal penting. Ketakutan boleh ada, tapi tidak boleh menguasai. Ia harus bermain lebih pintar daripada mereka. Ia menunduk, menatap cahayanya sendiri di layar laptop. Aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Bisiknya pelan, suara gemetar tapi tegas. Aku akan berhati-hati, tapi aku akan bertindak. Esok segalanya harus berubah. Malam itu panjang. Tiap bunyi di luar rumah terdengar seperti langkah pengawas yang mengintai. Laras tetap diam, tetap waspada, menunggu pagi datang, menunggu saat yang tepat untuk memulai babak berikutnya. Setiap detik terasa seperti ujian kesabaran dan keberanian. Di dalam hatinya ia tahu satu hal. Ancaman boleh datang, tapi Laras kini tidak lagi seorang istri yang pasif. Ia seorang pejuang yang bersiap melawan. Laras bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui tirai, menyorot kamar dengan lembut. Udara masih sejuk, tapi di dalam dadanya terasa panas, adrenalin dan kewaspadaan yang tak kunjung reda sejak malam sebelumnya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan teh hangat. Tampak biasa di atas meja, seolah pagi itu hanyalah pagi yang normal. Ia bergerak dengan tenang, memastikan tidak ada tanda kegelisahan yang terlihat. Pura-pura biasa,
tapi setiap gerakannya terukur. Laras tahu Rafael tidak akan melewatkan perubahan sekecil apapun. Tak lama kemudian, Rafael muncul dari kamar dengan wajah segar, setelan rapi meski sedikit kusut karena tidur. Ia duduk di meja makan, menuangkan kopi panas ke cangkir kristal, lalu menatap Laras dengan senyum tipis yang penuh arti. Ramah di permukaan, namun penuh penilaian di mata Laras. "Apa sarapanmu sudah siap?" tanyanya ringan, tetapi nada suaranya menyimpan rasa ingin tahu yang tajam. Laras tersenyum kecil, mengangguk. "Sudah, silahkan." Ia menaruh piring di depannya. Suara tangan menyentuh meja terdengar normal, tapi detak jantungnya terasa lebih cepat. Ketika Rafael meminta KTP Laras untuk sesuatu yang ia bilang urusan administrasi cepat, Laras tetap tenang di luar, tapi di dalam ia bergerak cerdas. Dengan gerakan halus, ia mengambil ponsel dan memotret KTP itu diam-diam, memastikan ada bukti tambahan jika diperlukan. Setelah itu, ia menyerahkan KTP itu dengan senyum yang tetap terkendali. Rafael menatapnya sejenak, mata tajamnya menyelidiki. Ada sedikit keraguan yang muncul di wajahnya, tapi ia menutupi dengan senyum tipisnya. Laras menahan nafas sebentar, merasakan ketegangan itu menempel di udara. Ia tahu suaminya mulai curiga, tetapi itulah alasan mengapa ia harus tetap berhati-hati. Satu langkah salah bisa menghapus semua keuntungan yang telah ia kumpulkan. Di luar, sinar matahari semakin terang, seolah menandai awal hari yang baru. Di dalam rumah, Laras merasakan bahwa pagi itu bukan sekadar rutinitas biasa. Ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar, di mana setiap tindakan kecil bisa menentukan nasibnya. Ia meneguhkan hati, menelan ludah, lalu tersenyum ipis pada Rafael. "Jangan khawatir, semua sudah beres," bisiknya pelan, terdengar ramah, tapi di baliknya tersimpan kewaspadaan dan strategi yang matang. Rafael mengangguk, tampak percaya, tapi Laras tahu satu hal, ketenangan ini hanyalah tipuan yang akan membuat Rafael lengah, dan Laras siap memanfaatkan setiap detik sebelum permainan sesungguhnya dimulai. Di klinik pinggir kota yang sepi, udara beraroma antiseptik dan rempah obat-obatan terasa menusuk hidung. Laras duduk di kursi tunggu, tangan menekan flash disk yang ia sembunyikan di saku. Jantungnya berdetak cepat. Setiap detik terasa penting, setiap langkah yang salah bisa menghancurkan semuanya. Tak lama kemudian, Nadia datang lebih dulu. Wajahnya tegas namun penuh kepastian. Bersama, mereka menunggu Pak Arga, pengacara yang sudah lama dikenal oleh Nadia dan dipercaya untuk menangani kasus-kasus rumit dengan profesionalisme tinggi. "Laras, kita harus lihat semua bukti," kata Pak Arga setelah memperkenalkan diri. Suaranya tenang, tapi ada urgensi yang jelas. Jika kita ingin menghentikan Rafael, semua harus jelas, tidak ada celah untuk kesalahan. Mereka duduk di sebuah meja kecil, membuka laptop dan flash disk Laras. Satu persatu bukti diperiksa. Dokumen pemalsuan, surat kuasa palsu yang menjerat nama Laras, chat perselingkuhan antara Rafael dan Mira, serta dokumen keuangan yang dimanipulasi untuk menipu dan mengalihkan aset. Laras menatap setiap dokumen dengan mata membara. Ia bisa merasakan betapa liciknya Rafael. Jika acara besar minggu depan tetap berjalan, acara di mana Rafael akan menegaskan statusnya di hadapan publik, ia bisa mengalihkan semua aset dan bahkan menjadikan Laras sebagai tersangka yang kelihatan bersalah. Waktu sangat sempit. Pak Arga mencondongkan diri ke depan, menatap Laras dan Nadia. "Kita harus bertindak cepat. Semuanya harus terdokumentasi. Semua bukti harus tersimpan aman. Jangan sampai mereka mencurigai kita terlalu dini." Nadia mengangguk. Wajahnya serius. "Aku sudah menyiapkan beberapa strategi. Kita bisa memanfaatkan momen ketika Rafael lengah dan mulai membalikan keadaan." Laras menarik nafas panjang, menenangkan detak jantungnya. Meski tekanan luar biasa menekannya, ada rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki sekutu yang benar-benar bisa diandalkan. Bersama Nadia dan Pak Arga, ia mulai menyusun rencana, langkah demi langkah, bukti demi bukti, agar Rafael tidak punya ruang untuk bergerak. Setiap percakapan, setiap perhitungan, menambah ketegangan. Waktu berjalan cepat,
Dan Laras sadar, malam hari ini bukan untuk tidur, tapi untuk merencanakan perang kecil yang akan menentukan nasibnya. Ia menatap flash disk di tangannya, kemudian menatap mata Nadia dan Pak Arga. Kita harus mulai sekarang, setiap detik penting. Pak Arga mengangguk. Nadia tersenyum tipis, namun mata mereka berdua menunjukkan satu hal yang sama, tekad. Di balik dinding klinik yang sepi, Laras menyadari satu hal. Malam ini adalah awal dari strategi yang akan mengubah permainan. Rafael mungkin kuat, tapi Laras kini tidak lagi sendirian, dan setiap langkah mereka harus dihitung dengan sempurna. Laras melangkah masuk ke kantor notaris. Ruangannya sejuk dan dipenuhi aroma formalitas. Kertas, tinta, dan kayu tua yang tersusun rapi. Di meja kaca besar, tumpukan dokumen menunggu, dan Rafael duduk di kursi kulit dengan senyum tipis yang menipu. Ia memandang Laras seolah menilai, menguji batas kesabaran dan keteguhan hatinya. Notaris, seorang pria paruh baya dengan jas rapi dan kacamata tipis, menatap Laras sambil menata dokumen. "Ibu, silakan dibaca terlebih dahulu sebelum menandatangani," katanya tenang, profesional. Laras menarik napas dalam-dalam, memegang dokumen itu di tangannya. Mata Rafael mengikuti setiap gerakannya. Dokumen itu berisi pengalihan penuh hak atas aset, tanah, rumah, saham, rekening, semuanya di tangan Rafael. Jika ia menandatangani, segala kekuatan dan harta yang ia miliki akan berpindah, dan ia sendiri bisa menjadi tersangka jika terjadi manipulasi lebih lanjut. Ia menatap dokumen itu, kemudian menatap Rafael. Senyum tipisnya tetap ada, tapi ada ketegangan di mata itu yang tak bisa disembunyikan. Laras menolak tanda tangan. Suasana langsung menegang. Notaris menatap ke Rafael sejenak, kemudian ke Laras. "Ibu yakin?" tanyanya. Suaranya lembut namun tegas. "Yakin," jawab Laras dengan suara tegas, penuh keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rafael merasakan darahnya mendidih, marah, karena semua rencana dan kontrol yang selama ini ia pegang mulai retak di hadapan mata istrinya sendiri. Ia bangkit sedikit dari kursinya, menekankan nada suaranya. "Laras, ini penting, jangan bodohi dirimu sendiri." Namun Laras tetap tenang, pandangannya fokus, jari-jari yang memegang dokumen tidak goyah sedikitpun. Ia tahu ini baru langkah awal, langkah pertama untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan menjadi korban manipulasi lagi. Notaris, profesional dan tetap netral, menutup dokumen itu perlahan. "Baik, jika ibu menolak menandatangani, proses ini tidak dapat diteruskan tanpa persetujuan," katanya. Suasana ruang itu sejenak hening, hanya terdengar detak jam di dinding dan napas yang menahan ketegangan. Laras menarik napas lega, meski jantungnya masih berdegup cepat. Rafael menatapnya dengan mata menyala, marah, frustasi, dan tercengang karena kekuatan yang ia kira miliki kini mulai berpindah perlahan. Di luar, sinar matahari pagi mulai masuk menembus kaca kantor notaris. Laras tahu, hari itu bukan akhir dari pertarungan, tapi awal dari babak baru. Ia menatap Rafael, tersenyum tipis, penuh arti. Ini baru permulaan, dan kali ini ia siap melawan. Laras melangkah pelan di trotoar sepi di pinggir kota. Flash disk yang berisi semua bukti penting tersembunyi di saku jasnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya tetap jernih. Setiap langkah harus diperhitungkan. Satu gerakan salah bisa menghapus semua usaha yang telah ia lakukan. Di minimarket kecil yang remang, ia membuka loker sewa, memasukkan flash disk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Semua bukti kini aman, jauh dari jangkauan Rafael atau Mira. Napasnya teratur, meski di dalam dada ada campuran lega dan ketegangan. Laras menyadari satu hal, setiap detik adalah taruhan. Rafael mulai curiga, terlihat dari tatapannya yang lebih tajam. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang tersembunyi dalam percakapan santai dan senyum tipis yang lebih mengancam daripada ramah. Laras harus tetap tenang, tetap pura-pura patuh, menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Ia menatap minimarket sejenak, lalu berjalan menjauh dengan langkah biasa, seperti orang yang tidak membawa rahasia dunia di saku.
Di kepala Laras, strategi berikutnya sudah tersusun. Komunikasi dengan Nadia dan Pak Arga, menyiapkan langkah hukum, dan menunggu Rafael melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan. Malam itu, Laras duduk di bangku taman yang sepi, memikirkan semua kemungkinan. Rafael bisa menaruh jebakan, Mira bisa mencoba mengintimidasi. Tapi Laras sadar satu hal, ia kini memiliki alat yang membuatnya tidak lagi menjadi korban. Flash disk itu bukan sekedar media penyimpanan, ia adalah senjata, kunci untuk membuka kebohongan dan memutar balik permainan yang selama ini dimanfaatkan Rafael. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan keberanian yang tumbuh di dalam diri. Esok hari, langkah-langkahnya harus lebih cermat, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk mengklaim kembali kendali atas hidupnya sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkilau seperti pengingat bahwa dunia terus bergerak. Laras bangkit, menatap pikirannya, dan melangkah pulang. Di balik senyum tenangnya, tersembunyi tekad yang kuat. Rafael mungkin mulai curiga, tapi Laras siap untuk menghadapi setiap langkahnya, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan rencana mereka dari balik bayangan. Di parkiran yang sepi, udara pagi terasa dingin dan tajam, memotong kulit seperti pengingat akan ketegangan yang mengisi setiap detik. Lampu-lampu di langit-langit lot bergetar samar, memantulkan bayangan kendaraan dan manusia yang bergerak lambat. Laras berdiri di belakang mobil, tubuh tegap tapi tenang, memegang flash disk yang menjadi senjatanya. Di sampingnya, Nadia dan Pak Arga menatap ke arah Rafael. Mata mereka waspada, siap menghadapi situasi apapun. Rafael muncul dari lobi gedung, wajahnya tegang, rahangnya kaku. Ia menatap Laras dengan campuran kemarahan, kekagetan, dan frustasi. Semua rencana yang selama ini ia susun rapi kini mulai retak. Laras tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, setiap langkahnya terkendali, setiap gerakannya penuh perhitungan. Laras, suara Rafael serak, mencoba menahan amarah yang tersembunyi di balik ketenangan permukaannya. Apa maksudmu ini? Laras tersenyum tipis, senyum yang bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kekuatan sejati kini berada di tangannya sendiri. Flash disk yang ia pegang bukan sekedar alat, ia adalah bukti yang dapat membalikan semua kebohongan, memulihkan hak-hak yang dirampas, dan menyingkap pengkhianatan. Ini baru permulaan, Rafael, kata Laras pelan, suaranya tenang namun penuh arti. Permainanmu selama ini sudah cukup, sekarang giliran aku. Rafael menatapnya dengan marah, ingin menyerang secara verbal, namun keberanian Laras dan kesadaran bahwa setiap bukti bisa dimanfaatkan membuatnya ragu. Nadia melangkah lebih dekat, memastikan Laras tidak sendirian, sementara Pak Arga menata dokumen-dokumen tambahan di tangan, siap jika Rafael mencoba perlawanan hukum. Laras melangkah maju, langkahnya mantap. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir, akan ada langkah-langkah licik yang menanti, tapi kini ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki strategi, bukti dan sekutu yang siap menghadapi Rafael dari setiap sisi. Di bawah sinar lampu parkiran yang pucak, tatapan Laras bertemu mata Rafael. Senyum tipisnya bukan sekedar senyum, itu adalah peringatan dan pengumuman kekuatan yang baru lahir. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi menjadi korban, dan di sanalah, di parkiran yang sepi itu, sebuah babak baru dimulai. Pertarungan akan berlanjut, tapi kali ini, Laras adalah pengendali permainan.